Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat delima yang terkasih, firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini, tertulis dalam surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, pasal 13 ayat 11. Demikianlah bunyinya, akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara-saudari jemaat Kristus, sahabat delima yang dikasihi Tuhan Yesus, nats ini merupakan bagian dari pasal terakhir dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Sang Rasul dengan tegas menekankan agar jemaat bersungguh-sungguh hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, yang terimplikasi dalam perkataan, perbuatan dan cara hidup pribadi, keluarga dan gereja. Pada saat surat ini ditulis, Rasul Paulus tidak bersama dengan mereka. Keadaan berjauhan dapat menimbulkan perbedaan kabar yang didengar dengan fakta yang terjadi. Itulah sebabnya, Paulus 2 kali menyebut, ketika aku berjauhan dengan kamu, yakni di ayat 2 dan ayat 10, agar jemaat Korintus benar-benar melatih diri untuk memiliki ketaatan yang tulus kepada Kristus, bukan kepadanya sebagai Rasul. Sebab manusia terbatas ruang dan waktu, tetapi Tuhan melihat dan mengetahui apa yang terjadi pada setiap orang. Ketaatan yang tulus nampak dalam sikap hidup yang bersukacita. Kata bersukacita dalam bahasa Yunani yang dipakai dalam ayat ini ialah chairo, yang dapat berarti senang, gembira, bergirang hati. Sukacita ini terletak di hati, bukan di luar diri kita. Perkara di luar diri kita itu, misalnya rumah, kendaraan, tanah, makanan, pakaian, handphone mahal, pekerjaan, uang, dan lain-lain. Bahkan aniaya terhadap tubuh kita pun tidak boleh mengganggu sukacita di hati. Kunci kemampuan Rasul Paulus menjaga sukacita di hati adalah karena Tuhan. Nasihat bersukacita bagi Rasul Paulus selalu dipahami di dalam Tuhan. Sebagai orang percaya, hidup kita adalah milik Tuhan. Inilah alasan kita dapat senantiasa bersukacita, kendati tubuh teraniaya atau sakit, sehat, kaya atau miskin, memiliki harta atau tidak memiliki harta, dalam keadaan mencekam atau keadaan damai. Tuhan menjadi sumber sukacita yang kekal, sumber kasih dan damai sejahtera di dalam hati, sebab Tuhan adalah pemilik yang memperjuangkan segala miliknya agar tetap baik, karena kasih-Nya yang besar. Perkara bersukacita senantiasa dalam Tuhan ini tidak otomatis dialami. Sukacita itu adalah suatu usaha supaya sempurna. Istilah sempurna dalam bahasa Yunani disebut katartizo, dapat berarti menyiapkan, membereskan, menambahkan, menyediakan, menjadikan, memperbaiki, dan memulihkan. Usaha ini harus terus-menerus dilakukan selama kita hidup, sambil terus mengingat bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Hanya kematian yang dapat mengakhiri usaha menjadi sempurna. Salah satu cara mengusahakan kesempurnaan itu adalah dengan sehati sepikir, satu tujuan bersama, dan hidup dalam damai sejahtera. Karena itu saudara yang terkasih, sahabat delima, milikilah iman yang tangguh, yang nampak dalam hidup yang taat kepada Tuhan, bukan kepada siapapun di dunia ini. Sebab ketika terpisah, tidak ada orang yang tahu bagaimana keadaan kita. Tetapi ketika kita taat kepada Tuhan, kita pasti berjuang dengan maksimal untuk hidup seturut kehendak-Nya, dimanapun kita berada. Karena dengan iman kita sadar, Tuhan melihat, memperhatikan dan mengetahui hidup kita, bahkan mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Pemahaman semacam ini akan mendorong kita untuk tetap bersukacita, berjuang untuk sempurna dan mengupayakan damai sejahtera kepada semua orang, sehingga Allah sumber kasih dan damai sejahtera itu akan menyertai kita. Selamat beraktivitas, berimanlah serta taatlah kepada Tuhan.